FPB, dan KPK. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, di like, subscribe, agar tahu video terbaru selanjutnya. Yuk dimulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima sebelum belajar FPB dan KPK. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau angka itu sendiri. Contoh 2 adalah bilangan prima. Mengapa? Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Tidak ada lagi angka lain yang bisa membagi habis atau hasil perkalian angka lainnya yang hasilnya 2. Bagaimana dengan angka 9? Apakah angka 9 bilangan prima? Nah, 9 adalah bukan bilangan prima. Mengapa? Karena 1 kali 9 sama dengan 9, 3 kali 3 sama dengan 9, 9 dibagi 1 sama dengan 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi ada hasil perkalian angka lain dan ada pembagi angka lain yang habis membagi angka 9. Jadi bilangan prima itu angka berapa saja? Nih ada 2, 3, 5, 7, 11, dan lainnya. Gimana, udah paham kan? Bilangan prima ini dijadikan angka pembagi dalam menyelesaikan FPB dan KPK. Untuk cara FPB dan KPK ada 2, yaitu cara tabel dan cara pohon faktor. Kita akan mencari FPB dan KPK dari 30 dan 20. Nah, cara yang pertama kita gunakan tabel dulu ya, cara tabel. Oke, untuk cara tabel 30 dan 20 itu nanti harus kita jadikan dia terakhirnya itu angka 1 ya. Jadi apabila sudah menjadi angka 1 di barisannya, berarti dia sudah mentok ya, sudah selesai pengerjaan cara tabelnya. Yuk langsung aja kita mulai. 30 sama 20 sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, kita mulai dari bagi 2 dulu ya. Ya, bagi 2 di sini. Nah, 30 dibagi 2 berarti dapat 15. 20 dibagi 2 berarti 10. Nah, lanjut lagi. Oke, 15 sama 10 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 5 ya. Coba bagi 5, 15 dibagi 5 berarti 3, 10 dibagi 5 berarti 2. Nah, ini 3 sama 2 sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, tidak bisa ya. Jadi, kita pilih salah satu dulu. Mana yang mau kita jadiin dia angka 1 di sini. Berarti yang mana dulu? 3 dulu aja ya. Nah, 3 kita jadiin dia angka 1 berarti 3 dibagi berapa? Ya, 3 dibagi berapa yang hasilnya 1 berarti 3. Oke. Ini 2 dibagi 3 nggak bisa ya, berarti strip. Nah, ini udah jadi angka 1 nih, berarti ini udah cukup ya. Sekarang yang ini berarti 2 biar jadi 1 berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, jadinya 1. Oke, ini strip ya, karena ini udah habis. Nah, jadi ini hasilnya udah cukup sampai sini. Lanjut, baru kita cari FPB-nya. Nah, untuk FPB itu harus angka yang dua-duanya bisa dibagi ya sama angka ini. Kita lihatnya angka yang di sini ya. Jadi kalau FPB itu yang tidak ada stripnya berarti ini ya, angka ini itu sama ini. Nah, yang ini ada berarti dia tidak diambil jadi FPB. Yang ini ada stripnya ya, ada tanda garisnya, berarti dia bukan FPB. Berarti yang FPB itu adalah 2 dan 5. 2 kali 5 berarti berapa? 10. Nah, sekarang yang KPK. Kalau KPK itu semua angka yang pembagi ini kita kaliin semua ya, berarti masuk ke dalam KPK. Jadi 2 kali 5 kali 3 dikali 2. Berarti hasilnya 2 kali 5 10, 10 kali 3 30 dikali 2
60. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu kita pakai cara pohon faktor ya. Tadi pakai cara tabel, sekarang pohon faktor. Oke, 30 dan 20. Nih, kita selesaikan dulu yang 30 ya. Oke, 30 itu dibagi berapa dulu? Maunya bagi 2 dulu ya. Dimulai dari dibagi 2. Oke, 30 bagi 2 dapat 15 ya. 15 masih bisa dibagi, bisa ya. 15 dibagi berapa? 3. 15 bagi 3 berapa? 5. 5 masih bisa dibagi, sudah tidak bisa ya, karena dia cuma bisa dibagi angka 1 aja. Jika 5 dibagi 1 tetap 5 kan. Nah, jadi 1 itu bukan pembagi karena akan menghasilkan angka yang tetap juga. Jadi udah mentok sampai angka sini aja ya. Nah, ini untuk bagian sini itu yang pembaginya, kalau ini yang hasilnya ya. Dan lanjut yang 20 itu dibagi berapa? Bagi 2 ya. Dapatnya 10. 10 masih bisa dibagi lagi, bisa ya, dibagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, sama ya. 5 itu sudah tidak bisa lagi dibagi, cuma bisa dibagi 1 ya. Dan 1 pun bukan pembagian. Nah, kita jabarin 30. 30 itu berarti 2 kali 3 kali 5. Nah, berarti 2 dikali 3 dikali 5. Yang 20 berarti 2-nya di sini ada 2 kali ya. Berarti kalau 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Nah, dikali berapa? 5 ya. Tulis ini 5. Oke, sekarang kita nyari FPB. Nah, untuk mencari FPB itu harus angka yang sama ya. Jadi kalau FPB itu angka yang sama, di sini ada angka 2, di sini ada angka 2. Nah, untuk FPB ambil angka yang pangkatnya kecil ya. Berarti di sini tidak ada pangkatnya, atau kalau tidak ada pangkatnya berarti nilainya 1 ya. Dan ini ada pangkatnya 2. Berarti yang diambil yang mana? Yang ini ya, yang angka 2 saja ya, yang tidak ada pangkatnya. Nah, ini yang diambil. Sekarang di sini ada angka 3, di sini tidak ada. Berarti dia diambil tidak untuk jadi FPB. Nah, berarti dia angka 3 ini tidak usah diambil ya, tidak ditulis karena dia di sininya tidak ada. Kalau FPB itu harus angka yang sama ya. Nah, berarti 3 bukan FPB. Nah, sekarang angka 5. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 5. Berarti sama-sama ada 1 ya. Berarti dia diambil ya. Ditulis di sini angka 5-nya. Nah, berarti FPB-nya 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5? 10. Berarti FPB-nya 10. Nah, sekarang KPK. Nah, untuk KPK, jika ada angka yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Yang ada angka 2 di sini, ini ada 2 pangkat 2. Berarti yang diambil yang ini ya, yang besar pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2 dikali. Nah, ini lihat di sini ada angka 3, di sini tidak ada. Nah, untuk KPK, dia semuanya jika ada angka yang tidak sama itu tetap diambil ya. Jadi walaupun di sini tidak ada angka 3-nya, tapi di sini ada, tetap ditulis sama KPK ya. Semuanya diambil di sama KPK ya, ditulis. Nah, oke, sekarang di sini ada angka 5, di sini ada angka 5, berarti 5-nya ditulis ya, tetap. Nah, oke, sekarang lanjut 2 pangkat 2 berarti artinya 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. Oke, 2 kali 2 4 dikali 3 dikali 5 berarti 60. Jadi hasilnya untuk KPK 60. Oh ya, ini saya 2 pangkat 2 itu karena ini ada 2 ya. 2-nya ada 2 kali, jadi saya langsung menjadi pangkat aja, jadi biar lebih mudah. Sekarang contoh yang kedua, kita akan mencari FPB dan KPK dari 3 angka ya, yaitu 18, 40, dan 60. Kita pakai cara yang pertama, yaitu cara tabel ya. Ini
18, 40, 60. Oke, pembaginya. Dan 18, 40, dan 60 sama-sama kita bisa bagi berapa? Dibagi 2 dulu ya. Kita mulai dari pembagian 2. Oke, 18 dibagi 2 dapat 9. 40 dibagi 2 dapat 20. 60 dibagi 2 dapat 30. Oke, sekarang 9, 20, dan 30. Ini sama-sama bisa kita bagi berapa? Nah, tidak ada pembagi yang sama ya. Jadi, kita fokus mau menjadikan barisan mana yang angka 1 duluan. Nah, kita fokus yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Nah, 9, jadi kita jadiin dia angka 1 dulu. Oke, dia 9 dibagi berapa bisanya? Dibagi 3. Oke, 9 bagi 3 dapat 3. Nah, 20 dibagi 3 bisa? Tidak bisa ya, di strip aja. Dan 30 dibagi 3 nih, bisa ya. Oke, ini 30 dibagi 3 dapat 10. Nah, sekarang 3, 20, dan 10. Oke, sama-sama bisa dibagi berapa? Tidak ada yang bisa ya pembagi yang sama, jadi kita fokusin aja dulu ini ya. Oke, sekarang 3 dibagi berapa yang bisa? Yaitu dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, ini udah dapat 1 nih, berarti udah selesai ya yang pembagian 18 ini. Nah, sisanya tinggal 20 dan 10 yang belum menjadi angka 1 di barisannya. Berarti ini dulu ya, 20 dan 10. Nih sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Kita tulis dibagi 2. Oke, ini strip dulu. Nah, ini 20 dibagi 2 berarti dapat 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, ini udah ya, udah angka 1, berarti ini strip aja dulu ya. Dan sekarang 10 dan 5 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 5 ya, tulis. Nah, ini sudah habis ya, ini strip aja. Yang ini sekarang 10 dibagi 5 dapat 2. Ini 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, ini udah jadi 1 nih angka terakhirnya. Berarti sekarang sisa yang ini ya, yang kita harus jadiin angka 1. Berarti masih dibagi lagi. Oke, 2 dibagi berapa yang bisa? Yaitu dibagi 2. Oke, ini sudah habis ya, strip aja. Ini 2 dibagi 2 berarti dapat 1. Ini udah habis, berarti strip. Nah, ini masing-masing udah punya angka 1 ya. Berarti artinya pembagian tabelnya sudah selesai. Nah, sekarang lanjut kita cari FPB-nya. Nah, untuk mencari FPB berarti cari angka yang kolomnya nih yang tidak ada stripnya. Berarti ini kan penuh semua nih angkanya ya, ada semua. Berarti angka 2 dia termasuk FPB. Nah, kalau yang 3 ini termasuk FPB bukan? Bukan, karena ada kolom yang tidak bisa dibagi ya, ada angka stripnya. Ini juga ada angka stripnya nih, ada kolom stripnya. Berarti 3 ini bukan FPB ya. Ini juga ada nih. Ini juga ada stripnya, ini ada. Berarti yang FPB hanya angka 2 aja ya. Iya, yang sama-sama bisa dibagi semuanya. Berarti FPB-nya adalah 2. Dan lanjut sekarang cari KPK-nya. Untuk KPK berarti semua angka yang pembagi ini itu kita kaliin semua ya, nih yang ini. Berarti 2 dikali 3 dikali 3. 2 kali 3 kali 3 kita tulis di sini. Terus lanjut lagi 2 dikali 5 dikali 2. 2 dikali 5 dikali 2. Oke, berarti ini 2-nya ada berapa? 2. Oke, 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Kita pangkatin aja ya. Oke, ini 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Ini biar mudah aja ngalinnya. Oke, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti ini 8. Ini 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Berarti 9 dikali lagi 5. Berarti hasilnya
berapa? 8 kali 5 aja 40 ya. 40 kali 9 berarti 360. Jadi hasilnya adalah 360. Kita pakai cara pohon faktor. Nah, 18, 40 dan 60. Oke, yang kita selesaikan yang 18 dulu ya. Nah, ini 18 kita bagi berapa dulu? Dibagi 2 ya. 18 dibagi 2 dapat 9. 9 masih bisa lagi dibagi, masih ya, yaitu berapa? 3. 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, 3 masih bisa lagi dibagi, sudah tidak bisa ya. Kenapa? Karena hanya bisa dibagi 1. Sedangkan angka 1 itu bukan pembagian ya. Karena kalau 3 dibagi 1 tetap hasilnya akan 3 juga kan. Nah, berarti 1 sudah tidak boleh ya. Jadi udah mentok sampai sini aja, sampai angka 3. Nah, ini perlu diketahui yang di sini itu adalah pembaginya, sedangkan yang di sini adalah hasilnya ya. Nah, berarti 18 sudah selesai ya sampai sini. Lanjut sekarang yang 40. Oke, kita bikin pohon faktornya. Nah, 40 dibagi berapa? Dibagi 2 dulu ya. 40 dibagi 2 dapat 20. 20 masih bisa lagi dibagi. Bisa ya, dibagi berapa? 2. Oke, 20 dibagi 2 dapat 10. 10 masih bisa lagi dibagi, bisa ya. Dibagi berapa? 2. Oke, 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, 5 masih bisa lagi dibagi, sudah tidak bisa ya, karena hanya bisa dibagi dengan angka 1. Dan itu pun hasilnya tetap 5 juga kalau dibagi 1. Berarti udah mentok sampai sini. Nah, lanjut yang 60. 60 kita mulai dari dibagi 2 dulu ya. 60 dibagi 2 dapat 30. Nah, 30 masih bisa dibagi? Bisa, kita bagi lagi. Dibagi berapa? 2, boleh. 30 dibagi 2 dapat 15 ya. Oke, masih bisa lagi 15 dibagi? Bisa, yaitu 3. 15 bagi 3 dapat 5. Nah, 5 masih bisa lagi dibagi? Sudah tidak bisa ya, karena sudah mentok ya. Dia juga bilangan prima ya. Jadi semua pembagi ini adalah bilangan prima. Jadi jika sudah bilangan prima, maka sudah mentok hasilnya sampai sini saja. Atau bilangan prima itu cuman bisa dibagi 1 dan angka dia sendiri ya. Angkanya ini sudah selesai sampai sini. Nah, setelah kita bikin pohon faktornya, baru kita uraikan di sini. 18 itu berarti angkanya berapa aja? 2, 3, 3. Oke, yang diambil yang pinggir-pinggirnya aja ya, yang turunannya ini yang pembaginya ini dia karena masih bisa dibagi, jadi dia tidak diambil ya. Jadi yang diambil yang pinggir-pinggirnya aja. Kita tulis 2 dikali, di sini 3-nya ada 2, berarti kita jadiin pangkat aja ya. Jadi 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang 40. Yang 40 2, 2, 2, 5. Di sini 2-nya ada 3. Berarti tulis 2 pangkat 3 ya, karena 2-nya ada 3, jadi tulisnya 2 pangkat 3, kita jadiin pangkat. Terus dikali 5. Nah, sekarang lanjut yang 60. Yang 60 angkanya berapa aja? Ada 2, 2, 3, 5. Nah, di sini 2-nya itu ada 2 ya, berarti 2 jadiin pangkat, berarti 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jadi kita uraikan dulu seperti ini. Sekarang kita fokus ke bagian yang ini ya. Nah, setelah ini sudah kita uraikan, baru kita cari SPB.
Nah, FPB-nya itu diambil angka yang sama ya. Jadi 18, 40 dan 60 kita cari mana angka yang sama. Nah, lihat di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Nah, berarti ini tiga-tiganya punya angka 2, berarti angka 2 kita masukin ke FPB. Tapi lihat di sini 2 di sini tidak ada pangkatnya, ya kan? Ya, kalau dia tidak ada pangkatnya berarti dia bernilai pangkatnya 1 ya. Jadi ini artinya 2-nya pangkat 1 atau 2-nya cuma ada 1 doang. Nah, kalau yang ini 2-nya pangkat 3 berarti 2-nya ada 3 ya. Yang ini berarti 2 pangkat 2 berarti 2-nya ada 2 angka, berarti cari FPB. FPB itu berarti pangkatnya yang lebih kecil. Di sini yang pangkat 1, di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Berarti mana yang diambil untuk FPB? Nah, berarti yang diambil adalah yang kecil nih. Berarti yang pangkatnya kecil atau yang tidak ada pangkatnya. Berarti yang 2 yang diambil ya. Jadi FPB-nya 2 yang diambil. Oke, sekarang di sini ada angka 3, di sini tidak ada angka 3, di sini ada angka 3. Nah, jadi angka 3-nya ditulis nggak di FPB? Dimasukin nggak di FPB? Nah, jadi jika salah satu tidak ada angka 3-nya, misalkan di sini ada angka 3, di sini ada, tapi di bagian yang 40 ini nih tidak punya angka 3, berarti angka 3-nya bukan angka FPB. Jadi dia tidak termasuk FPB angka 3-nya. Karena walaupun ada 2 angka yang sama, tapi yang salah satunya tidak ada, maka dia bukan FPB gitu. Kalau FPB yang tiga-tiganya harus ada semuanya ya, harus sama. Oke, berarti 3 bukan FPB ya. Lanjut, sekarang yang angka 5. Nah, ini ada angka 5, ini ada, tapi di sini tidak ada. Berarti angka 5-nya dimasukin enggak di FPB. Nah, jadi angka 5 itu berarti bukan angka FPB karena di sini tidak ada, tapi di sini ada. Berarti jika salah satunya tidak ada, berarti dia bukan FPB. Jadi FPB-nya udah hasilnya hanya angka 2. Jadi FPB-nya itu 2. Nah, sekarang lanjut yang KPK. Nah, kalau KPK itu jika ada angka yang sama, nih seperti angka 2, tiga-tiganya ada kan ya. Berarti kita ambil pangkatnya yang paling besar. Berarti yang paling besar yang mana? Nah, yang ini ya, 2 pangkat 3. Nah, terus di sini ada angka 3, di sini tidak ada, di sini ada. Nah, tetap ya. Jadi kalau KPK itu walaupun tidak ada angka yang sama, itu tetap diambil ya, tetap ditulis di sini. Berarti yang ditulisnya karena di sini ada 2 pilihan, angka 3-nya yang di sini pangkat 2, yang di sini tidak ada pangkatnya, atau berarti kalau tidak ada pangkatnya bernilai 1 ya. Pangkatnya itu bernilai 1. Oke. Jadi yang diambil yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, yang diambil itu yang pangkatnya besar ya. Berarti yang 3 pangkat 2 yang diambil. Nah, sekarang lanjut yang angka 5. Di sini tidak ada angka 5, di sini ada angka 5, di sini ada angka 5. Berarti walaupun tidak ada di sini tidak ada 1 angka 5-nya, tapi di yang kedua ini ada. Berarti untuk KPK tetap ditulis ya. Dia beda dengan FPB. Jadi yang ditulis yang mana? Nih, ini kan sama-sama ada 1 angka 5-nya, berarti ya ditulis 1 aja ya. Diwakili salah satunya aja. Nah, berarti KPK-nya segini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita hasilin ya. 2 pangkat 3 berarti artinya 2 kali 2 kali 2. Yang berarti 2-nya ada 3 kali. 3 pangkat 2 berarti 3-nya ada 2 kali. Dan terakhir dikali 5. Jadi hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti ini 8.
dikali 3 kali 3 berarti 9. Nah, dikali 5. Hasilnya berapa? 360. Jadi KPK-nya adalah 360 dan FPB-nya adalah 2. Nah, ini untuk FPB dan KPK, kalian boleh pilih mana cara yang menurut kalian gampang. Boleh pakai pohon faktor atau boleh memakai cara tabel. Jika bentuk soal cerita, kita dapat mengetahui jenis soal tersebut termasuk FPB atau KPK berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri soal cerita FPB, ada kata-kata, paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Contoh soal cerita FPB, Ica mempunyai 12 kue, 36 permen, dan 64 coklat. Semua makanan tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah sama banyak. Berapa jumlah teman Ica? Nah, di sini ada kata jumlah sama banyak, yang berarti ciri dari soal cerita FPB. Sekarang ciri-ciri soal cerita KPK. Ada kata-kata setiap kali, setiap, sekali, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Biasanya berkaitan dengan waktu, yaitu hari, tanggal, dan tahun. Contoh soal cerita KPK. Sultan pergi berenang setiap 4 hari, sementara Dafa pergi setiap 5 hari. Jika mereka pergi berenang bersama pada hari Minggu, hari apa mereka akan bersama lagi? Nah, ada kata bersama yang merupakan ciri KPK. Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan terus video selanjutnya.